Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Indrisa Fitri dengan NIM 195. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial dan individual, perspektif filsafat pendidikan. Oke, baik. Yang pertama akan saya jelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Apa itu makhluk individual dan makhluk sosial? Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa manusia memiliki dua dimensi, yaitu makhluk individual dan sosial. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan karena perkembangan manusia akan berjalan optimal jika keduanya berkembang secara seimbang. Dalam kajian filsafat pendidikan, pemahaman tentang hakikat manusia menjadi dasar dalam menentukan tujuan, isi, metode, dan proses pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan dan potensi pribadi, tetapi juga pada pembentukan sikap sosial, moral, dan karakter agar manusia mampu hidup bermasyarakat secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang seutuhnya, yang merdeka secara pribadi, namun tetap peduli terhadap lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya ada pembahasan, yaitu yang pertama, makhluk sebagai individual. Dalam perspektif filsafat pendidikan, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi, kesadaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab atas hidupnya. Aliran eksistensialisme ini menekankan kebebasan individual dalam menentukan pilihan hidup, sedangkan humanisme menegaskan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara opsional melalui pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam membantu peserta didik mengenali keunikan, bakat, minat, serta tujuan hidupnya agar mampu berkembang sebagai pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk individual antara lain memiliki keunikan, kehendak bebas, potensi yang dapat dikembangkan, tanggung jawab personal, serta tujuan hidup. Semua ciri tersebut menuntut pendidikan yang tidak seragam, melainkan memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk sosial. Selain sebagai individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia berkembang melalui interaksi dengan orang lain, terikat pada nilai dan norma sosial, serta memiliki empati dan solidaritas. Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon, yaitu makhluk yang hakikatnya hidup bermasyarakat. Pendidikan berfungsi menanamkan nilai moral, etika, kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab sosial agar peserta didik mampu hidup harmonis dalam masyarakat. Peran pendidikan dalam mengembangkan dimensi individual dan sosial. Pendidik memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan perkembangan individu dan sosial. Pendidikan mengembangkan potensi pribadi melalui pembelajaran diferensiasi, bimbingan, dan pengembangan bakat. Di sisi lain, pendidikan juga mengembangkan kemampuan sosial melalui pembelajaran kolaboratif, diskusi, dan kegiatan kelompok. Dan dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas, tetapi juga manusia yang beretika, peduli, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada tim pendidik dan perannya. Pengembangan manusia seutuhnya tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga melibatkan orang tua, sekolah, masyarakat, konselor, dan pemerintah. Guru berperan sebagai pendidik
dan teladan. Orang tua sebagai pendidik pertama, sekolah sebagai lingkungan pembelajaran, masyarakat sebagai ruang praktik sosial, dan pemerintah sebagai penentu kebijakan pendidikan. Kerjasama semua pihak sangat diperlukan agar pendidikan berjalan efektif dan holistik. Dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki dua dimensi kodrati yang saling melengkapi, yaitu individual dan sosial. Filsafat pendidikan menegaskan bahwa kedua dimensi ini harus dikembangkan secara seimbang melalui proses pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang mandiri, kreatif, dan bermoral, serta mampu hidup bermasyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.